Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Fikih Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Seperti biasa, saya sudah merangkum video-video atau berita-berita yang saya berharap ini bisa memberikan berita terupdate kepada kalian semua, supaya kita tidak kudet, kurang update, tapi kita bisa sama-sama menyaksikan berita-berita atau liputan-liputan terkini yang menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah netizen. Sama-sama kita menjadikan channel ini sebagai channel yang memberikan edukasi, dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi kita akan segera untuk bahas videonya. Tapi sebelum itu, buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai dalam pembuatan konten di channel ini, silahkan lihat link pembeliannya di sematan komentar video ini. Kita akan segera membahas videonya, teman-teman. Ini Bu Irma ini ya, seperti solo versus squad ya. Di acara ILC ya. Kita sama-sama tahu ILC ini adalah acara yang suka sekali mempromosikan anak abah dan kelompok mereka. Tapi kita melihat mereka mengundang Ibu Irma yang akan melawan mereka semua. Coba kita saksikan. Ada yang berpendapat bahwa ini gimmick, itu normal saja. Ada yang berpendapat bahwa ini akan bagus, normal saja bagi saya. Jadi nggak usah juga membodoh-bodohin orang, Bu. Apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf Pak, Ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Bukan, saya Teman nggak pernah Bapak bodoh. apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dulu tolol, bangsat, goblok, itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya Gas, teman Bu. saya, jangan saya dong. Iya sama Ya, aja. apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anak Anda muda bodoh-bodohin, ya ampun. Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa Bukan. urusannya Bapak Kan mau belum nangis? tentu ibu lebih pintar Nangis dari dia. aja ya. Nangis saja Bapak. Udah, saya lanjut Kalau ya. mau nangis, nggak ada masalah. Saya lanjut. Kita jangan bertengkar. Ya. Iya, Berde- tapi nggak boleh juga Saya juga Bapak bilang berdebat. seperti itu. Bukan, makanya saya Ya bilang itu hak saya. mudah-mudahan saya nggak bodoh gitu ya. Iya, Oke. ya mudah-mudahan Saya Bapak lanjut. nggak bodoh. Kita lanjut ya. Ada yang berpendapat bahwa ini gimmick, itu normal. Ya, Bu Irma ini memang gak ada takut-takutnya. Itu Rocky Gerung kalau berhadapan dengan Bu Irma itu mati kutu, teman-teman. Next ya. Buat masyarakat. Nah, ini lanjut. Ya udah pakai aja, nggak usah nyebut siapa-siapa juga fine-fine aja. Kok toh yang penting kebijakannya bagus buat masyarakat gitu kira-kira. Saya jawab sedikit Om Bang Karni, sorry saya jawab dulu ya, saya kasih tahu kamu. Kamu tahu nggak transfer daerah yang kamu katakan tadi salah? Berapa banyak provinsi yang mampu punya yang punya pendapatan daerah yang bisa membiayai daerahnya sendiri? Saya tanya, tahu nggak? Nggak ada ininya sih, nggak ada relasinya saya sebenarnya. tanya. Anda nggak tahu, Anda nggak tahu makanya jangan ngomong. Jadi berapa Bu Irma? Kalau Ya misalnya gini yang ya, benar? saya kasih tahu. Jangan Jadi berapa? cak cak cak, nggak perlu cak 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 Bapak. Bapak tenang aja, ada saatnya Bapak nanti bicara. Saya kasih tahu, ya. Di 34 provinsi, provinsi yang mampu membiayai dirinya sendiri itu cuma 7 provinsi. Yang lain belum bisa berdiri sendiri. Karena Nah, dari 7 provinsi itu, ada 4 provinsi yang menjadi subsidi. Papua, Sulawesi Ya. kah satu? kemudian Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, ya, dan Bali, dia bisa berdiri sendiri. Kalau yang lain PAD-nya tuh kecil, pendapatan daerahnya nggak mampu membiayai dirinya sendiri untuk bayar ya, untuk bayar biaya kepegawaiannya aja mereka nggak mampu, apalagi untuk biaya pembangunan. Kan transfer daerah tuh ada 2. Betul. Belanja pegawai dan belanja pembangunan. DAK dan DAU Bu. Itu nggak bisa mereka lakukan. Makanya saya tadi bilang sama Anda tadi, nggak bisa mereka selesaikan kalau itu ditransfer ke daerah, nggak jalan. Karena duitnya kagak ada. Satu, kan tadi saya udah bilang. Yang kedua, otoritasnya Kasih paham, Bu. nggak ada. Pemimpin-pemimpin daerah itu sama dengan raja-raja kecil. Ya. Untuk bisa mereka terpilih kembali, mereka mengerjakan program-program mereka, bukan program pusat. Kalau ditanya, kenapa mereka nggak lakukan itu? Mereka bilang, itu bukan program kami. Buat masyarakat dan ya udah pakai aja, nggak usah nyebut siapa. Ini perdebatan soal Mas Wapres kita yang membuat pengaduan lapor Mas Wapres. Langsung dibahas tuh di ILC. Ya, kita tahu ILC ini kalau ada sesuatu hal yang berkaitan dengan Pak Jokowi, Gibran, selalu bikin acara pembahasan soal mereka, teman-teman ya. Tapi di sini kali ini mereka mengundang orang yang tepat, Bu Irma ya, yang tanpa takut-takut ya. Membuat mereka semua tercengang.
Tengge. Kode bawa kerupuk di bandara. Ayo lo, siap-siap yang merasa siap di kerangkeng, jangan kerupuk merek BC. Mas Kaisang bawa kerupuk sak lodong-lodongnya ke Jakarta. Ada apa kira-kira ya? Dan coba ini seperti masyarakat menjadi kesukaan mereka untuk menantikan ya signal atau kode-kode dari mas kita satu ini ya. Dan coba kita lihat. Hayo apa? Ya, apa tebakannya? Siap-siap buat bea cukai. Bentar ya Mas Kaisang, aku lagi mikir keras ini kode apa lagi. Clue apa lagi nih Mas Kaisang bawa kerupuk. Semenjak presiden dilantik, dunia politik lebih menarik, terlebih Mas Kaisang buat masyarakat jadi belajar biar pinter. Mas Kaisang ini suka ajak masyarakat ya, netizen itu main tebak-tebakan. Bikin semua jadi penasaran ke depannya ya teman-teman ya. Next ya. Bapakku pernah Nah ini. duit 1 juta. Nek, bapakku duit 30 miliar. Bapakku duit 1 triliun. Dan bapakku pernah duit 1.500 miliar. Dan bapakku pernah jadi Ultraman. Dan bapakku pernah jadi Power Ranger. Bapakku jadi Nah, kode apa lagi teman-teman ya? Mas Gibran, udah bisa laporan? Opung lagi ya. Sebentar Udah aku bisa kembalikan laporan dulu. karena memang masih pagi. Buat konten jam 4 Jam subuh Opung ini ya. 4.05 anak masih pagi ini serius. Tapi tidak bilang apa aku. Semenjak dibuka layanan lapor Mas Wapres, hampir tiap hari aku laporan. Jadi candu. Jadi Karena candu. banyak Ya. kali yang mau kulaporkan. Hmm. Macam mana mau dibilang anggota dewan nggak bisa jadi jawaban. Aduh, Mas, pagi ini aku mau laporan dulu, Mas, ya. Aku mau laporan, ya, kalau anggota PGI Persatuan Gereja Indonesia merasa bangga, merasa terharu, merasa gembira karena apa? Karena Mas Gibran sudah mau datang ke acara mereka. Awesome teman-teman. Luar Nah, itu biasa. dia. Makanya aku bilang ya kan, Mas Gibran ini bukan cuman wakil presiden ya yang hanya mementingkan satu agama saja, tapi Yes. beliau ini terkenal ya adalah sosok pemimpin yang betul-betul mementingkan semua kepentingan masyarakat, tidak peduli suku apa, tidak peduli bangsa apa, tidak peduli agama apa, tidak peduli backgroundnya apa. Iya, itu hidup dia Opung. ya. Jadi kita lihat dulu ya, kita lihat dulu satu-satu ya, bagaimana sambutan Mas Gibran di acara yang diadakan oleh PGI Persatuan Gereja Indonesia di Toraja ya. Jangan tanya si Rizik hadir nggak? Pakai singgung-singgung Aku nggak Rizik bisa lagi. bayangkan kalau sempat si Rizik jadi wakil presiden. Mana mau dia masuk ke acara kayak gini. Aduh. Makanya semua itu kita syukuri ya kan. Rizik yang mana pun, yang mana aja pun jadi. Aku kan nggak bilang Rizik yang mana, kan begitu, entah si Rizik Hamdani, ya kan, entah si Rizik Maulana, yang penting Rizik. Batu aku jadi gara-gara si Rizik ini. Aduh, sebentar. Ya teman-teman, kalau kalian melihat Mas Gibran, ini seperti kalian melihat Pak Jokowi versi upgrade ya. Pak Jokowi versi firmware terbaru. Pak Jokowi versi operation system terupdate. Ibaratnya kalau Pak Jokowi ini handphone Android ataupun iPhone teman-teman ya. Ya, ini Gibran ini seperti ya casing yang sama, mempunyai nilai-nilai yang sama, tapi isi di dalamnya itu sudah di-upgrade teman-teman ya, sudah diperbaharui ya, semakin update ya. Mungkin kalau Pak Jokowi tetap bertahan, mungkin ya akan semakin ketinggalan zaman ya. Tapi Mas Gibran ini benar-benar menunjukkan karakter atau case seperti bapaknya Pak Jokowi, tapi soal
pengupgrade-annya, soal kapasitasnya itu lebih luar biasa baru dan fresh. Jadi kita bisa melihat hal-hal yang baru, terobosan-terobosan yang baru yang dikerjakan oleh Wapres kita satu ini. Ya, semakin hari ini Gibran ini semakin menarik hati masyarakat Indonesia. Bisa jadi nih teman-teman ya. Kalau Pak Prabowo sudah nggak kuat ya, saya percaya Gibran nggak akan melikung untuk mengambil posisi Pak Prabowo jika Pak Prabowo masih akan mau melanjutkan teman-teman untuk di 2029 untuk masuk ke presiden lagi. Saya percaya Gibran bukan Anies ya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa jika nanti Pak Prabowo sudah termakan usia dan sudah nggak kuat lagi untuk maju sebagai presiden, dan kalau Gibran maju, saya percaya teman-teman pasti akan jadi presiden dari satu. Ya, bagaimana pendapat kalian semua? Ya, tulis di kolom komentar. Buat kalian semua yang mau pesan kaos silahkan. Link pembeliannya kalian juga bisa WhatsApp admin saya. Semuanya ada di semetan komentar video ini. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless you. Bye.